Hai, lanjut untuk bagian kedua, yaitu penulisan kata. Yang pertama, ada kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Sebagai contoh, saya pergi ke sekolah. Itu merupakan kata dasar. Lanjut, kedua, kata imbuhan biasanya berada di awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Biasanya seperti ber, mem, ke, dan an. Sebagai contoh, berjalan dengan kata dasar jalan. Kemauan dengan imbuhan ke di awal, mau di tengah sebagai kata dasar, dan an imbuhan terakhir sebagai akhiran. Untuk bagian ketiga, bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung strip atau kurang di antara unsur-unsurnya, seperti anak-anak, buku-buku, hati-hati, sayur-mayur, gerak-gerik. Yang keempat, ada gabungan kata. Gabungan kata biasanya disebut sebagai kata manjemuk, termasuk istilah khusus dan ditulis terpisah. Seperti kambing hitam. Kambing merupakan objek dan hitam adalah istilah khususnya, yaitu merujuk pada warna dari kambing tersebut. Dan yang kelima, ada pemenggalan kata, yaitu dalam kata yang akan dipenggal menjadi beberapa bagian per suku katanya, seperti buah, bu, wah, bu dan ah. Lalu ada saat, sa dan at. Selanjutnya ada kata depan. Kata depan terdiri dari seperti di, ke, dan dari. Dan itu pun ditulis terpisah karena merujuk ke suatu tempat. Sebagai contoh, di mana dia sekarang, kemana kamu ingin pergi, dari mana saja kamu. Partikel. Partikel berisikan kata lah, kah, dan tah. Sebagai contoh, bacalah buku itu baik-baik. Janganlah mengikuti arahannya. Apakah kamu bersedia? Singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim biasanya terhadap nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Sebagai contoh, Insinyur Soekarno. IR titik merupakan singkatan untuk insinyur. Lalu Wage Rudolf Supratman disingkat WR Supratman. W titik R titik Supratman. Lalu ada angka dan bilangan. Angka yang digunakan untuk bahasa Indonesia adalah angka Arab seperti 0, 1, 2 hingga 9. Lalu ada angka Romawi I, II, III, V, dan I, dan seterusnya. Selanjutnya ada kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Sebagai contoh, rumah itu telah kubeli, buku itu boleh kau baca, bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Lalu ada kata sandang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Sebagai contoh, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Si dan pengirim memiliki spasi atau terpisah.